Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis investasi publik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Dian Relam, yang kedua Dini Kristiani, yang ketiga Fadlun Minabari, yang keempat Virgi Pakasi, dan yang kelima Gameli Pangkei. A. Program investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya yaitu memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Selanjutnya B, yaitu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Ada beberapa cara dalam menggolongkan asal-usul investasi. Salah satu penggolongnya adalah yang pertama, investasi penggantian, yaitu pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas, yaitu investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cukup pelayanan. Dan yang ketiga adalah investasi baru, yaitu investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. C. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Yang pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Yang kedua, inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Yang keempat, capital rationing
Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan tingkat utang pemerintah, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan, dan juga social time preference rate. Selanjutnya E. Teknis dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Nah, terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Nah, organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah berikut adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Dan yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, dan ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 7 tentang analisis investasi publik. Sekian dan terima kasih.